Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lubna Mauza Syahira, perwakilan dari kelompok 8, akan menyampaikan sedikit materi mengenai wawancara rekrutmen. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi interpersonal di mana dua orang terlibat dalam percakapan yang berupa tanya jawab. Wawancara rekrutmen adalah suatu proses seleksi di mana pihak perusahaan atau organisasi bertemu dengan calon karyawan untuk mengevaluasi kemampuan, keterampilan, kepribadian, dan kualifikasi lainnya. Tujuan wawancara rekrutmen yaitu yang pertama untuk mengumpulkan informasi tentang pelamar kerja, yang kedua memastikan bahwa pelamar memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk posisi pekerjaan tersebut, yang ketiga untuk memperoleh gambaran tentang kepribadian dan karakter pelamar, dan yang keempat untuk membuat keputusan tentang apakah pelamar cocok untuk diterima bekerja di perusahaan. Kemudian jenis-jenis wawancara rekrutmen berdasarkan pelaksanaannya dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, wawancara tatap muka, yaitu wawancara yang dilakukan secara langsung antara pewawancara dan pelamar kerja. Yang kedua, wawancara telepon, yaitu jenis wawancara yang dilakukan melalui telepon. Yang ketiga, ada wawancara panel, yaitu wawancara yang dilakukan oleh beberapa pewawancara sekaligus. Dan yang keempat, ada wawancara putaran, yaitu jenis wawancara yang dilakukan secara berurutan oleh beberapa pewawancara. Berikut ini adalah contoh wawancara rekrutmen. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya karena kamu sudah bersedia hadir untuk mewawancarai pada siang ini. Makasih juga Bu sudah memberikan kesempatan ini kepada saya. Baik, mari kita mulai ya. Pertama-tama, bisa kamu memberikan gambaran singkat tentang pengalaman dan pendidikan yang relevan dengan posisi yang kamu lamar saat ini? Baik, ini untuk memperkenalkan diri Bu. Perkenalkan, nama saya Lubna Mauza Syahira, lulusan S1 Manajemen dari Universitas Negeri Jakarta. Saya memiliki pengalaman magang di PT Indofood Sukses Makmur selama 6 bulan, di mana saya bertanggung jawab atas manajemen media sosial dan analisis tren pasar. Baik, kemudian apa kelebihan dan kelemahan dalam diri kamu? Lalu bagaimana kamu mengatasi kelemahan tersebut? Saya memiliki kelebihan sebagai orang yang bukan deadliner atau menunda-nunda pekerjaan. Saya juga merupakan orang yang terorganisir dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Dalam hal ini, saya memiliki list prioritas sehingga dapat mengerjakannya dengan maksimal. Kemudian untuk kelemahan, terkadang saya terlalu perfeksionis yang bisa membuat saya terlalu fokus pada detail dan memakan waktu. Namun saya mengatasinya dengan menurunkan ekspektasi saya karena tidak mungkin seluruh hal yang dikerjakan akan menjadi sempurna tanpa celah. Saya juga mengatasi kekurangan ini dengan menanamkan pikiran untuk santai dan tidak takut akan kegagalan. Baik, kemudian bagaimana cara kamu menangani tekanan atau tantangan dalam suatu pekerjaan? Saya memahami bahwa tekanan dan tantangan merupakan bagian tak terpisahkan dari pekerjaan. Saya memiliki pendekatan yang terstruktur untuk menangani situasi-situasi ini. Pertama, saya selalu berusaha untuk tetap tenang dan menjaga fokus pada tujuan akhir. Saat dihadapkan pada tekanan, saya melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Selanjutnya, saya melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan mencari solusi yang paling efektif, serta membuka komunikasi dalam tim untuk menggali masukan dari rekan-rekan saya dan bekerja sama untuk menemukan strategi terbaik. Baik, kemudian apakah kamu memiliki pengalaman dengan platform pemasaran digital tertentu? Ya Bu, saya memiliki pengalaman dalam menggunakan Google Ads, Facebook Ads, dan Instagram Ads. Saya juga terbiasa menggunakan analitik web untuk mengukur kinerja campaign secara mendalam dan melakukan optimasi berdasarkan data yang diperoleh. Baik, kemudian apa yang membuat kamu tertarik pada posisi ini dan bagaimana kamu melihat kontribusi kamu terhadap tim pemasaran di perusahaan kamu? Saya tertarik pada posisi ini karena saya melihat perusahaan ini sebagai pemimpin dalam industri dan saya yakin dapat membawa kontribusi positif. Dengan latar belakang saya dalam manajemen dan pengalaman di media sosial, saya yakin dapat membantu meningkatkan visibilitas merek dan interaksi dengan pelanggan melalui strategi pemasaran yang efektif. Baik, Lubna, tadi merupakan pertanyaan terakhir ya dari wawancara hari ini. Terima kasih atas jawaban-jawaban kamu. Kami akan meninjau semua informasi yang telah kamu berikan dan kami akan memberitahu hasilnya dalam beberapa hari ke depan. Nah, apakah kamu memiliki pertanyaan atau informasi yang ingin kamu tambahkan? Sudah cukup Bu, tidak ada. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga kamu sukses ya dalam proses rekrutmen ini. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Ya.